cek 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 cek.
Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur karena Tuhan menghimpunkan kita saat ini untuk beribadah kepadanya. Dalam pemaknaan Minggu Trinitas yang ketiga ini, semoga kita semakin yakin bahwa kehidupan yang kudus dan tidak bercelah hanya diperoleh di dalam Kristus. Marilah kita mau menyembahnya dalam tuntunan tema kudus dan tak bercelah. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menyanyikan pujian Suci, Suci Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Dan besertamu juga. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan yang kita jalani setiap hari penuh dengan tantangan dan rintangan yang mana seringkali membuat kita tidak bisa mempertahankan diri kita dalam kebenaran serta membuat kita tidak mampu hidup kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak bisa bertahan, saat itulah kita jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita merenungkan secara pribadi dan bertanya di dalam hati tantangan apakah yang seringkali membuat kita tidak mampu mempertahankan diri kita dalam kebenaran dan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Mari Bapak Ibu kita merenungkan dalam hati kita, dalam hidup kita secara pribadi, apa yang membuat kita tidak mampu bertahan dalam kebenaran. Lalu kita jatuh dalam dosa. Kita renungkan sejenak. Saudara-saudara, dalam ketidaklayakan dan kelemahan yang kita alami, mari bersama-sama
kita mengungkapkan kepada Allah. Ya Bapa, kami mohon belas kasih-Mu. Ampunilah kami dan mampukanlah kami, agar kami kuat dan bertahan dalam kebenaran. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Di dalam Efesus 2 ayat 4-5 mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Amin. Ajaib benar anugerah membaharui hidupku, ku hilang buta bercela. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Mari kita bermazmur bersama dari Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang
boleh diam di gunung-Mu yang kudus, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, dalam beberapa bacaan yang sudah disiapkan untuk kita renungkan bersama-sama, mari Bapak Ibu kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat kasih-Mu bagi kami hingga saat ini. Terpujilah Engkau yang telah memberikan kami kehidupan dan memberikan kami kesempatan untuk selalu mencari Tuhan. Di pagi hari ini kembali kami ada di rumah-Mu yang kudus bersama-sama menyembah-Mu, memuliakan-Mu. Ya Tuhan, kami rindu untuk kembali membaca dan merenungkan sabda-Mu. Ya Tuhan, kuasailah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mampu memahami apa makna firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan ini. Hidupkanlah kami di dalam firman-Mu ini, supaya menjalani kehidupan ini kami tidak jatuh ke dalam dosa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Beri kemampuan, kekuatan bagi hamba-Mu untuk berbicara dan menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami telah siap untuk membaca mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan. Amos pasal 8 ayat 1 sampai 8. Saya baca dalam terjemahan baru edisi kedua. Amos pasal 8 ayat 1 sampai 8.
Penglihatan keempat, bakul berisi buah-buahan yang matang. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampaklah sebuah bakul berisi buah-buahan yang matang. Lalu firman-Nya, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Sebuah bakul berisi buah-buahan yang matang." Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Kesudahannya telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu." Demikianlah firman Tuhan Allah. Akan ada banyak mayat, orang melemparkannya kemana-mana. Diamlah. Peringatan terhadap orang yang memeras sesamanya. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Kamu yang berpikir, kapankah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Kapankah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan memperkecil ukuran eva, memperbesar berat shikal, berbuat curang dengan neraca palsu supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, serta menjual gandum yang rusak. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, "Sesungguhnya aku tidak akan pernah melupakan segala perbuatan mereka." Tidakkah bumi akan gemetar karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah seluruh bumi akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan lalu surut lagi seperti sungai Mesir? Pembacaan kita yang selanjutnya terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-29. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Kolose 1 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan, keutamaan Kristus. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Aku telah menjadi pelayannya sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya
dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, dengarkanlah kitab Injil di dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu lagi dalam ibadah bersama-sama di tempat ini. Bersyukur kepada Tuhan tetap diberi kekuatan, kesehatan sehingga kita tetap semangat untuk bisa menyatakan ibadah kita atau puji-pujian kita, persekutuan kita bersama di hadapan Tuhan saat ini. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali diberikan kesempatan Tuhan untuk membaca dan mendengarkan firman-Nya. Beberapa bagian perikop yang sudah kita baca saat ini. Satu tema untuk kita renungkan firman Tuhan. Nakua maseromo annata sayuammi. Kudus dan tak bercelah, maseromo annata sayuammi. Bapak Ibu saudara-saudara, yaitu disanga kamaseroan siata sayuanna atau tidak bercelah. Kusanga dikuaken na kita siamo. Morena sangke di kuah masero sia
tak sayuanta. Dio pentiro na tau. Kumona tiro ki tomasero tak sayuanta. Tak len tudiona nasanga kumua. Nasayu ki. Karena ada sesuatu yang tidak baik, kurang dalam diri kita. Sangat tak ki kumua kena aku mau kadakena, kena aku mau tuponona kekuranganna, aku mau tubuda sayuanna. Aku sangat tak. Kita semua tentu menginginkan kita hidup bersih, suci, kudus, tidak bercelah. Tak tu nasaruan tahu dio kaleta belanna penggauran kadake tu tapogau. Ya buktinya Bapak Ibu kalau kita tidak bersih, ada kekurangan-kekurangan kita berusaha supaya kita membersihkannya. Kita berusaha supaya kita mencari nama baik. Masero tu sanganta, masero tu tangata, supaya tidak ada lagi celah-celah atau cacat-cacatnya kita di hadapan orang lain. Nah saudara-saudara, hal kudus dan tidak bercelah dalam konteks bacaan kita dalam ayat 22, secara khusus dalam bacaan Kolose, pasal 1 ayat 15 sampai 29 tadi, dalam ayat 22 bagian B, di situ dikatakan untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Apa yang membuat jemaat ditempatkan sebagai yang kudus dan yang tak bercacat, tak bercelah dalam konteks jemaat Kolose ini? Dijelaskan bahwa karena diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, ya, sehingga jemaat diberi status kudus dan tak bercelah di hadapan Tuhan. Jadi status kudus dan tak bercela ini Bapak Ibu saudara-saudara tidak hanya secara jasmani di hadapan manusia, tapi terlebih menyangkut kelayakan umat Tuhan diterima sebagai anak-anak Allah yang mewarisi kerajaannya. Sebab yang masuk dalam kerajaan Allah itu adalah mereka yang kudus dan tak bercacat, tak bercelah di hadapan Tuhan. Dan ini bukan karena usaha kita, tanya belanna dikua mampu ki useroi kalena, useroi kalena ki kaleta, tidak, tetapi itu semata-mata karena anugerah Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa Paulus perlu menyampaikan hal ini kepada jemaat di Kolose? Saudara-saudara, surat Kolose ini ditulis untuk mengingatkan jemaat Kolose agar tetap hidup di dalam Kristus. Supaya jemaat jangan mau dibodoh-bodohi oleh ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus pada waktu itu. Ya, sebab memang di Kolose pada saat itu Bapak Ibu sedang berhadapan dengan pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran yang di luar dari Kristus yang membuat jemaat di sana itu terombang-ambing imannya. Karena itu ya Paulus di sini memberi nasihat agar jemaat tidak boleh terbawa arus, ikut-ikutan. Mengapa? Karena mereka harus mempertahankan kemenangan iman mereka yang sudah mereka pegang dalam segala aspek kehidupan mereka.
Jadi bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi itu karena mereka telah hidup dalam anugerahnya Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Ya, di sini judul perikop bacaan dalam kitab Kolose di situ tentang keutamaan Kristus. Bahwa jika Kristus itu yang terutama dibandingkan dengan segala sesuatu yang mereka dapatkan. Paulus mau menjelaskan bahwa Kristus itu yang terutama. Kristus itu yang harus ditempatkan sebagai pusat dalam kehidupan jemaat. Ya, karena jemaat Kolose yang telah menjadi pengikut Kristus itu banyak takluk kepada roh-roh dan tradisi-tradisi yang ada di dunia, ada di kehidupan mereka. Masih punya banyak pegangan-pegangan, istilahnya bempateme jima-jimaana. Banyak yang menjadi andalan-andalan dalam hidup mereka sebagai kekuatan, sumber kekuatan mereka, sehingga Kristus itu dijadikan sebagai yang kedua atau yang keberapa. Dengan tradisi-tradisi yang mereka pegang, andalkan. Tapi di sini mau menjelaskan bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Dia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ia adalah kepala tubuh, ia adalah kepala gereja, ia adalah kepala jemaat. Dakna den merasa kumua. Ia nampui ya tu gereja, ia nampui tu kombongan, nama kada misa. Jadi Yesus yang tertinggi dalam kehidupan jemaat. Jangan karena kita merasa bahwa kita jemaat itu sudah banyak berperan, maka dia bisa mengatur segala-galanya, lalu dia yang terutama di hadapan jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudara, Kristuslah yang kepala gereja, bukan kita, bukan pendeta, bukan orang yang berpengaruh, tetapi Kristus. Di situ juga dikatakan dia juga pertama bangkit. Dia adalah gambar Allah yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi artinya di sini Yesus memiliki hakikat yang sama dengan Allah Bapa dan dia adalah pusat dari seluruh ciptaan. Jadi intinya Bapak Ibu bahwa Kristus itu harus dijadikan sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Kisah Marta Bapak Ibu dalam bacaan kitab Injil. Kisah Marta dan Maria memberi kita pelajaran tentang mana yang harus kita prioritaskan. Yesus katakan, Marta, engkau khawatir dengan hal-hal perkara-perkara untuk menyusahkan dirimu saja. Karena Marta ini pusing, waduh minda mau tela melayani, minda mau tela umpogau itu, nah Buddha mau tahu lah dilayani misalnya. Dia memikirkan perkara-perkara yang kata Yesus itu bukan pilihan yang pertama. Tapi Maria di situ dilihat, oh dia memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa tuh yang utamakan Maria ini? Duduk di kaki Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus. Ia mengutamakan itu, ia memprioritaskan itu. Ya mau ya tedolo, lata perangi. Dan kata Yesus itu adalah pilihan yang terbaik. Bapak Ibu saudara-saudara, banyak lagu ya yang atau pujian-pujian, kidung-kidung pujian seperti kita menyanyikan yang terutama di dalam hidup ini. Apa? Meninggikan nama Yesus dan seterusnya. Apalagi
Yesus yang termanis. Apalagi Yesus segala-galanya. Wah, pokoknya mintu-mintu nah Yesus yang terutama. Yesus pokok dan kita caranya. Banyak sekali Bapak Ibu ya lagu-lagu yang mencerminkan bahwa kita mengutamakan Yesus. Yang termanis, yang termulia, yang terindah, yang terutama. Itu sering kita lantunkan dalam hidup kita. Mudah sekali, indah sekali untuk mengatakan Yesus segala-galanya. Mintu-mintu nah Yesus yang pertama. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita bisa mempertanggungjawabkan itu secara benar-benar di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita bisa membuktikan bahwa Yesus yang termanis buat jiwaku, Yesus yang terutama ditinggikan, dimuliakan dalam hidupku, laku panomorok misa, tupuang Yesus langkah tuangku, sehingga hal-hal yang bisa mengganggu Yesus yang nomor satu itu saya harus singkirkan. Tapi ya Bapak Ibu Saudara-saudara, perenungan kehidupan kita harus kita selalu merenungkan bahwa apakah benar-benar kita menjadikan Yesus yang terutama. Sementara ibadah mungkin orang ogah-ogahan, atau tergantung moodnya. Kalau lagi mood, lagi senang-senang, semangatnya luar biasa dalam menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya. Tapi mungkin memberikan persembahan dibarengi dengan, ken Netanyahu lanto, ken Netanyahu empatama itu kena. Atau membuat suatu acara, membuat suatu pesta, tapi bukan ibadah yang diprioritaskan. Rampo Thomas sambayang, jo ya lu, ndek to jo lu, tu keluarga mentarima tamunna. Orang lain datang mendoakannya, orang lain datang bersekutu dalam acaranya. Tapi dia cuek dan dia lebih mengutamakan hal-hal yang untuk meninggikan dirinya. Itukah yang terutama? Itukah yang terindah, itukah yang termanis? Dan banyak-banyak contoh Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi satu perenungan kita, apakah kita mengutamakan Kristus yang sudah menguduskan kita, menebus kita dan menjadikan kita anak-anak yang terkasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin juga kita bilang, saya ini rajin sekali melayani. Saya ini banyak sekali terlibat dalam pelayanan-pelayanan sosial, pelayanan ibadah-ibadah di gereja. Tapi di balik semuanya itu mungkin ada maksud-maksud tertentu untuk bukan membawa meninggikan nama Tuhan, tapi justru mungkin kita mau meninggikan diri. Mencari kepentingan diri sendiri. Ya matona ko Paulus sindetelan Kolose. Dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Taniara belana lulako tolina tula mupogauna, tapi semuanya itu lakukanlah untuk Tuhan. Mau mengajarkan kita Bapak Ibu bahwa untuk melakukan segala sesuatu dengan harus sepenuh hati, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan imbalan dari manusia, tapi karena kita melakukan itu untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Amos menyentil kehidupan jemaat pun kita semua, menyoroti praktek hidup orang Israel. Ada kata-kata di situ tadi, penglihatan Amos, sebuah bakul ya yang berisi buah-buahan musim kemarau. Dalam terjemahan Alkitab terjemahan 2 itu dikatakan buah-buah yang matang, matasang mo. Kemudian bangkai yang dilemparkan dengan diam-diam itu menunjukkan
kesudahan bagi mereka yang tidak mengindahkan firman Tuhan, yang suka menindas orang lemah, juga suka bohong-bohong, mak pakena-kena, ayat 5. Orang yang selalu berpikir kapan kapan lagi tanggal muda ini, piranomo na bulan baru teh, tapo gaom itu, tamak baluk, lalu kita menjual dengan curang. Maksudnya di sini mereka mau berbuat curang dengan berjualan, menyetel, setel timbangan. Mungkin di kuah benak 2 kilo, tapi ternyata mari ngaliuri teh si dikliuri lante apa teh, 1 kilo ri, tapi nak kuah 2 kilo. Beli ikan teri mungkin beli 1 liter masuk dalam plastik. Ih, kenapa tinggal segini? Masa ini 1 liter? Iya, Bu, 1 liter. Itu 1 liter. Padahal ditiro 1 liter jong, wah disisingi apa toh? Tisu jong sia karton jong di pelak-pelak sona polno susitolang. Contohnya itu. Jadi dalam kitab Amos disoroti bagaimana keinginan mereka yang mau berbuat curang, suka nyetel timbangan, ya berbuat dengan neraca palsu. Contoh mangali kayak di kuah baru rakate balemi, wih baru mana rampo, padahal wah pirang ngalomo, sudah kayak lako banuan naswi, si sara kamu belana, tak emana segar. Tapi aku, wih baru. Ini nyata Bapak Ibu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadangkala ada kecurangan. Mungkin ini dikatakan ini kecil. Ini biasa. Biasa bang, tetapi Alkitab menyoroti dan melihat itu sebagai sesuatu yang kamadosan. Ini perbuatan curang, tidak jujur. Karena mau apa? Mau mengambil keuntungan dari perbuatan itu. Mencita-citakan sesuatu supaya dengan berbuat itu ada keuntungan yang kembali kepada dirinya. Ada sesuatu yang didapatkan sementara orang lain merasa dirugikan. Atau tadi di dalam Mazmur Bapak Ibu, bagaimana orang itu mencari, ya, meminjamkan sesuatu tapi mengambil keuntungan yang lebih tinggi. Meminjamkan uangnya dengan makan riba, ya. Berarti orang yang meminjamkan uangnya dengan makan riba itu adalah hal yang hina, kata firman Tuhan. Artinya dengan sesuatu mau mengorek keuntungan yang luar biasa, yang besar, sementara orang lain tergopoh-gopoh untuk mencari makan untuk hidup. Ini namanya bagaimana membuat orang lemah semakin lemah. Inilah yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Amos itu. Tak kuporai tuyan nato. Saya menghinakan perayaanmu, persembahanmu, ibadahmu, aku tidak suka. Kalau kenyataannya demikian. Secara formalitas bagus, indah kelihatannya, tapi dalam praktek cara hidup mereka sungguh-sungguh menghinakan Tuhan. Itu Tuhan tidak suka. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran cara hidup seperti ini yang telah dilakukan umat pada masa Amos, dan keadaan seperti ini Tuhan marah dan semua akan mendapat ganjarannya. Jadi hati-hati Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Mak baluk ki dako na pangali ki tahu di kuamani pada to tak ana susito. Hati-hati bagi orang yang suka menyetel timbangan, ya. Mari kita bertobat. Jangan
sampai itu kita katakan itu hal kecil, tapi itu membawa kita ke dalam jurang kebinasaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu pengenalan tentang Yesus yang utama akan membawa kita pada hidup yang taat dan setia, teguh dan tidak bergeser dari Injil. Dalam Kolose tadi dikatakan, bertekunlah dalam iman dan tetap teguh serta tidak bergoncang. Kuatkanlah iman supaya jangan kita terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran palsu yang nantinya akan membuat kita sesat, yang terus hidup berkanjang dalam dosa. Ya, sebab jika kita hidup dalam ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kepada Tuhan, maka tentu saja kita tidak mendapatkan apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Ya, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita senantiasa setia dalam memperhatikan apa yang menjadi pesan-pesan firman Tuhan kepada kita. Teguh, tekun, setia dalam firman Tuhan, mengutamakan Kristus dalam hidup kita, supaya status kita sebagai orang-orang kudus itu tidak menjadi batal di hadapan Tuhan. Itu akan tetap menjadi status hidup kita, dan kita mau bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita tunduk sejenak dan kita masuk dalam doa. Kita masuk dalam saat teduh. Kita tunduk kepala. Kudus dan tak bercelah di hadapannya akan menjadi hal yang harus kita pertahankan. Jalanilah kehidupan kita ini dengan mengutamakan Kristus, sehingga selalu ada petunjuk dan berkat-berkat-Nya melimpah dalam hidup kita. Amin. Kita akan mendengarkan sebuah pujian yang disampaikan oleh anak-anak kita dari Fakultas Teknik Unhas. Disilahkan. Baik, Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Bapak jemaat sekalian atas kesempatan yang diberikan kepada kami agar kami bisa ikut beribadah bersama di tempat ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari KMKO Unhas Teknik, yaitu sebuah keluarga mahasiswa Kristen di mana saat ini sedang menjalankan kepanitiaan Kemah Rohani, sebuah kegiatan di mana kami akan menyambut mahasiswa-mahasiswa baru untuk bergabung di keluarga Unhas Teknik. Untuk itu kami mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian agar kegiatan kami dapat sukses. Sebagai ucapan terima kasih kami akan mempersembahkan pujian kiranya dapat memberikan berkat bagi kita semua. Terima kasih.
Bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita melalui lagu Aku Percaya Kepada Allah Yang Kekal. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita melalui persembahan pada kesempatan ini. Dan dari Mazmur pasal 50 ayat yang ke-14 firman Tuhan berbunyi, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Kita menyanyikan pujian, Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, untuk mengiringi persembahan kita. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktu
Bapak Ibu masih ada natura untuk kita uangkan. Untuk pembangunan daun sup 51 kali. 51 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, masih untuk pembangunan labu. Labu untuk pembangunan. Seratus satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, masih untuk pembangunan jeruk. Warga 51 kali, 51 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, hutan pangi untuk pemerasan dan dukalan. Warga 251 kali, 251 kali, 52 kali, 52 kali, 3 kali. Ya, masih untuk pembangunan pepaya 51 kali, 51 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, masih ada untuk tanpang sama pemerasan. Ada yang 25 tadi. 51 kali. 51 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, terima kasih, dikembalikan untuk sekolah minggu. Seratus satu kali, 101 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, dikembalikan untuk pembangunan. Warga 251 kali, 251 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, masih ada untuk pembangunan pisang. Lima puluh satu kali, 51 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, demikianlah pengon natura. Diucapkan terima kasih yang boleh mengambil bagian pada pagi ini.
Bapak Ibu saudara-saudara, kita satu dalam doa syafaat. Bapa Sorgawi, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang melayakkan kami untuk hidup kudus dan tak bercelah di hadapan-Mu. Terima kasih untuk segala yang baik Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati hidup sampai hari ini, dan boleh menikmati perjumpaan dengan-Mu dalam ibadah bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang datang di tengah-tengah kami. Tuhan tolong kami untuk dapat memahami pesan-pesan firman-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Betapa banyak dosa, kesalahan, kekurangan dalam hidup kami yang kami perbuat sehari-hari. Tetapi Engkau selalu mau memanggil kami untuk datang kepadamu, sehingga kami semakin lebih baik dan semakin lebih baik lagi menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kami boleh menikmati kebersamaan di dalam kami membawa tanda syukur kami, persembahan kami kepadamu. Apa yang sudah kami kumpulkan melalui pundi natura, Tuhan berkenan semuanya akan dipakai untuk pekerjaan-Mu, untuk pelayanan dan pembangunan gedung gereja-Mu di tempat ini. Semuanya itu Tuhan kami percaya bersumber daripada-Mu saja. Berkati yang masih ada pada kami, tolong kami supaya kami bisa mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Kami selalu mau hidup dan mempersembahkan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu saat ini untuk perjalanan kehidupan kami, untuk setiap keluarga pribadi yang memperingati hari kelahirannya di dalam minggu ini, dalam tanggal 14 hingga tanggal 20 Juli hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang kami boleh jalani ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu selalu baru setiap hari bagi setiap kami. Dan selalu bersyukur perjalanan kehidupan akan terus kami jalani dalam damai dan sukacita daripada-Mu. Setiap waktu hidup yang Tuhan masih berikan, ajar kami untuk selalu menjadikannya sebagai waktu hidup yang bermakna bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pula bersama dengan saudara-saudara kami, keluarga yang sudah memberikan persembahan secara khusus pada hari ini. Keluarga Bapak almarhum Bapak Nathan Sendeh, Bapak Roy Salempang, Bapak Samuel Pakan, Ibu Dorce Tandilino, Daniel dan Restu, Nenek Asah, Ibu Dina Sayo. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah hamba-hamba-Mu persembahkan pada hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur kami diberi selalu kesehatan, kami diberi selalu kesempatan untuk mencari Tuhan dalam hidup keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, keberhasilan mereka yang mereka capai. Terima kasih dalam keluarga kami dimungkinkan untuk bisa melewati setiap pergumulan-pergumulan kehidupan keluarga. Kami diberkati dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kami sehingga kami boleh mencapai kesuksesan, kebahagiaan. Terima kasih untuk setiap urusan, setiap acara-acara yang boleh kami jalani dan hadapi. Setiap rencana kami yang boleh terwujudkan. Semua hanya karena pimpinan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan setiap hari. Dari dalamnya kami boleh memperoleh kecukupan untuk hidup sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, bahkan kami semua yang mengalami berbagai-bagai pergumulan hidup. Yang sakit, Engkau melihat, yang sementara dalam pemulihan dan dalam masa-masa lansia. Kami berdoa ya Tuhan buat mereka yang sementara dirawat di rumah sakit.
Bapak Yohanes Minggu, Bapak Simon Tammu, dan Bapak Yopi Tangkesalu. Berdoa buat yang dirawat di rumah, berjuang untuk kesembuhan. Berdoa buat Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Nathan, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Suba, Nenek Dandi, Bapak Jeffrey Saranga, Mama Lando, Ibu Dina Palangsa, Bapak Bete Pakan, Nenek Riel Tondok, Bapak Simon Tammu, Ibu Buating, Bapak Mendila Pongpadati, Bapak Petrus Alexander, Ibu Dorce Pasaka, Nenek Gerdi, Nenek Pepi, Bapak Hari, Nenek Hari, Mama Loren, Nenek Prisil, Nenek Cindy, Ibu Rosalina Parapak, Nenek Jacqueline, dan Bapak Anton Temba. Mungkin masih ada yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu di tempat ini. Tuhan tahu dan mendengarkan kami. Tuhan melihat setiap keadaan mereka yang sungguh sangat lemah dalam pergumulan ini. Tetapi kasih Tuhan akan selalu menjamin untuk pemulihan bagi hamba-hambamu, bagi setiap yang mengharapkan kesembuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan buat mereka yang sementara berduka cita karena kehilangan sanak saudara, orang tua dan keluarga. Tetap berdoa buat keluarga almarhum Ibu Justina Sesa, berdoa buat keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga almarhum Nenek Tiku, keluarga Bapak Kanna Sarungalo, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, keluarga Bapak Daud Sampai Arung, keluarga Bapak Daud Sapan, keluarga Bapak Aman Singkali, keluarga almarhumah Ibu Brendina Patabang, dan keluarga Bapak Renaldi Taula Abi. Tuhan hadir dalam menghadapi duka ini, dan Tuhan yang diandalkan untuk boleh melakukan segala hal untuk perencanaan ke depan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa membawa Bapak Julius Palakbiran yang hari ini ke Makassar untuk berobat. Tuhan berkati perjalanan saudara kami dan melindungi untuk boleh tiba di tempat di mana saudara kami Bapak Julius akan mendapatkan pengobatan yang terbaik. Berdoa juga ya Tuhan untuk rencana Bapak dan Mama Alan yang merencanakan hari ini perjalanan ke Makassar dan melanjutkan ke Semarang. Tuhan berkati dalam perjalanan, Tuhan tuntun sehingga boleh tiba dengan selamat di tempat tujuan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan majelis gerejamu dan pengurus OIG dan seluruh pengerja gereja di jemaatmu di Karambing. Tuhan berkati, Tuhan beri kesehatan, beri semangat hikmat untuk senantiasa boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan di dalam jemaat Tuhan di sini. Boleh menjadi berkat bagi jemaat, membangun iman bersama-sama demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, berkati seluruh rencana-rencana kami dalam minggu ini, pelayanan-pelayanan yang sudah diatur Tuhan berkenan, dan semuanya boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan Tuhan. Tetap berdoa untuk usaha perampungan bangunan gedung gereja ini. Terima kasih Tuhan bahwa sebagian besar sudah boleh terampung dengan baik. Tuhan terus memberkati seluruh pekerja, panitia, majelis gereja, seluruh anggota jemaat untuk terus terlibat mendukung pelayanan pembangunan gedung gerejamu di tempat ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa hari ini bersama anak-anak kami, mahasiswa Fakultas Teknik Unhas, yang hari ini boleh bersama-sama dengan kami dalam satu kegiatan. Terima kasih untuk kehadiran mereka, terima kasih untuk program-program yang Tuhan sudah perkenankan bagi mereka untuk dijalankan. Dan hari ini juga ya Tuhan, anak-anak Tuhan mau merencanakan untuk pencarian dana untuk mendukung kegiatan kerohanian yang mereka rencanakan. Tuhan bersama-sama dengan mereka, dan Tuhan memberkati setiap usaha-usaha dan setiap jemaat yang boleh mereka hadir juga turut boleh mendukung
kegiatan-kegiatan positif yang boleh mereka rencanakan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati pemerintah kami untuk terus memberikan kami pengayoman di tengah bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua hari ini menjalani kehidupan kami dimanapun dan apapun yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta jemaat, tetapi sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di Jemaat Karambe pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Pendeta yang sudah mengangkat pelayanan firman Tuhan pada ibadah pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis dan pemuda-pemudi yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada ibadah pada hari ini. Terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa dari Fakultas Teknik Unhas yang sudah mempersembahkan puji-pujian dalam ibadah hari ini. Adapun warta jemaat yang kami akan sampaikan pada hari ini adalah yang pertama, persiapan bersama pelayanan PWGT dilaksanakan pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 15. Pemimpin persiapan Saudara Gabriel Howard Tanjung STH. Yang berikut, sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan Rabu 23 Juli 2025 pukul 20. Pelayan Saudari Windy Panggua Layuk, Sarjana Teologi, melalui YouTube Jemaat Karambe. Yang berikut, jadwal rapat majelis Gereja Jemaat Karambe, rapat bidang. Hari Senin tanggal 21 Juli 2025, Ketua 1 yaitu Komisi Pelayanan, Komisi Pembekalan dan Pengembangan SDM, dan Komisi Liturgi pukul 16, tempat Gedung Gereja Jemaat Karambe. Hari Rabu tanggal 23 Juli 2025, Ketua 2 yaitu Komisi Paduan Suara, Komisi Sarana Prasarana, Komisi Multimedia dan Tata Suara pukul 16, tempat Konsistori Jemaat Karambe. Hari Rabu tanggal 23 Juli 2025, Ketua 3 yaitu Komisi Sosial dan Diakonia, Komisi OIG dan Kategorial pukul 16.30, tempat Gedung Gereja Jemaat Karambe. Yang berikut, rapat pleno Majelis Gereja Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Minggu 27 Juli 2025 pukul 11. Karena itu ibadah hari Minggu untuk tanggal 27 Juli 2025 dilaksanakan dua kali, yaitu pukul 6 dan pukul 9. Persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 29 Juli 2025 dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Juli 2025 pukul 16. Pemimpin persiapan Diakonia Andreas B. Yuda Palinggi. Yang berikut, pertemuan bulanan lansia dan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 pukul 9. Pelayan firman Ibu Pendeta Aje Mangiri MTH diharapkan kehadiran semua lansia Jemaat Karambe. Yang berikut, perkunjungan duka Majelis Gereja OIG dan anggota Jemaat Karambe ke rumah duka almarhum Bapak Calvin Taulabi, kakek Juan, orang tua Bapak Renaldi Taulabi ke Karasik dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2025. Majelis Gereja Jemaat Karasik meminta Majelis Gereja Jemaat Karambe untuk melayani ibadah penghiburan pada pukul 17.30.
surat masuk dari Harmony Children Choir Toraja tentang permohonan bantuan dana untuk mengikuti kompetisi paduan suara internasional di Bandung pada bulan Oktober 2025. Pencarian dana akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 dalam bentuk basar kue dalam gogos dengan harga 50.000 per peks di depan gereja jemaat Karambe. Yang berikut, seperti yang telah diumumkan minggu lalu bahwa Kemah Rohani Keluarga Mahasiswa Kristen Oikumene Fakultas Teknik Unhas akan mengadakan pencarian dana dalam bentuk basar makanan dengan harga 50.000 per pak di depan gereja. Kumpulan SMGT Jumat 25 Juli 2025, kelompok Karambe Panada di rumah Naura, Reva, Resti, dan King, pelayan Kak Mimin dan Kak Bahagia pukul 15. Yang terakhir, doa pagi Jemaat Karambe dilaksanakan Sabtu 26 Juli 2025 pukul 5.30, pelayanan firman Ibu Pendeta Aje Mangiri MTH dan liturgis Saudari Windy Panggoa Layuk S. Teologia. Diharapkan kehadiran anggota jemaat. Demikian warta jemaat, Tuhan memberkati. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk pulang dengan berkat dari Tuhan. Nyatakan tekad bahwa kita ingin diubahkan Tuhan supaya tidak bercelah dan bercacat di hadapannya. Kita pujikan, ku diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaranlah matlah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah kehidupanmu dengan menjaga kekudusan dan tidak bercelah kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan saya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita memuji Tuhan, menyatakan akan kebahagiaan kita, bahwa kita yakin teguh Yesus itu adalah abadi kepunyaan kita. Mari kita menyanyikan pujian Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Rohul Kudus.
Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Mari kita bersaat teduh sejenak.